Gue sambil megang pelan, gue lihat itu orang ada di pojokan, rambutnya bejibun, bejibrek, kayak orang gila, gimana sih orang gila? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi di Al Kausar TV horor banget. Nah, kalau kemarin saya cerita sendiri, nah kali ini saya kedatangan bintang tamu, Wah, hebat amat ya ada bintang tamu. narasumber. Narasumber. Iya, narasumber nih yang. Jadi sebenarnya Kang Jejen kemarin ada narasumber juga dari Jati Jajar, cuman dia nggak bisa datang. Oh gitu. Gitu, ya karena dia kerja sapam kebetulan. Oh gitu. Jadi dari Jati Jajar itu ada sapam juga yang mau cerita, cuman kebetulan dia berhalangan hadir ya, jadi belum bisa hadir. Nanti insya Allah mungkin bisa kesini juga gitu. Nah ini juga ada Kang Jejen juga yang mau cerita gitu. Nanti kita lihat ceritanya seperti apa ya. Kalau tadi sih Kang Jejen cerita, jadi ceritanya itu ketemu dengan setan gembel. Itu yang kita anehin gitu doang. Wujudnya wujud gembel. Wujud gembel ya. Kan orang-orang melihatnya kunti, pocong, kan begitu ya? Iya benar Bang. Nah kita mah gembel bisa nih dilihatin lah, coba itu. Makanya kita agak gimana ya, disebut subuh mencekam kan, subuh mencekam emang cuacanya pas abis gericik pisan itu Kang Nanang. Makanya ini unik nih, jadi setan gembel ya. Nah mungkin nanti bisa disimak ceritanya ya setelah ini. Ya. Nanti disimak, kita tampilkan cerita dari Kang Jejen. Nah, tapi sebelum itu saya minta untuk di subscribe, subrek ya, di komen ya. Dan selalu di support ya channel Al Kausar TV ini. Banyak di sini banyak programnya ya, ada cerita horor, ada apalagi ya kemarin gambusan ada gambusan juga ya. Ada gambusan, ada juga program ngajinya ya kemarin. Ya, ada ngajinya juga. Alhamdulillah makanya. Nah, tapi untuk cerita horor ini semata-mata bukan mau nakutin nih Kang Jejen, tapi pengalaman ini. Intinya kita hiburan ya. Betul. Ya, lebah ini kita hiburan ya. Jadi kita hiburan juga ya, sekaligus untuk sharing-sharing lah ya, kisah-kisah. Berarti siapapun yang punya cerita boleh masuk kemari gitu ya? Boleh. Di subscriber boleh, silakan yang udah subscribe. Mau masuk sini boleh. Lagi satu rahim ya, sekali gitu aja. Gratis ya, kagak ada honornya. Kagak ada ya. Iya. Tapi nanti insya Allah mungkin ada ya, kalau dapat AdSense mah insya Allah dah. Insya Allah ke situ mah. Iya, jadi insya Allah ya, sekali lagi ini ceritanya dari Kang Jejen, yaitu judulnya Subuh Mencekam Ketemu Setan Gembel. Ya itu. Ya lucu, memang lucu tapi dari judulnya, tapi nanti kita lihat seserem apa. Betul. Ya langsung. Ini bukan ngarang-ngarang Kang Nanang ya. Bukan. Sangkanya ngarang-ngarang lagi. Bukan. Karena kita kan pengennya cerita asli. Betul ya, asli ini. Jadi nggak dibikin-bikin. Betul. Ya. Jadi kejadian yang memang pernah kita alamin begitu. Jadi apa adanya lah ya. Ya. Jadi insya Allah ya ini intinya apa adanya, dan ini cerita asli gitu ya. Betul. Oke, mungkin gitu aja. Kita lihat. Jangan lama-lama nih, kita udah gak sabar pengen denger ceritanya. Yuk kita simak cerita dari Kang Jejen Pariwara berikut ini. Iklan dong. Oh iya. Kan gitu. Iya sih. Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jatahnya kita nih. Kang Jejen syukrilah. Yang kemarin kita banyakin nyanyi dulu gitu. Mungkin ya memang di cerita horor ini kalau disebut serem kali ya. Jadi begini, kalau dibilang waktu pada subuh, kejadiannya emang pada subuh. Kalau kata orang dulu mah sandikala kali ya. Mending lah kalau disebut setan pocong, setan kunti, dedemit, yang lain mungkin lah mending gitu kalau kayak gitu mah ya. Ini mah disebutnya setan apa kali kalau dibilang setan, soalnya bentuknya mirip orang gila. Kalau disebut orang gila mah mungkin berwujud kali orang gila ya. Mungkin kalau pocong atau yang lain mau terlalu serem kali, jadi dia ngewujudinnya orang gila. Kejadian memang di pas subuh. Ceritanya kita bangun tidur kurang lebih jam 4 lah, kita udah bangun ya, karena memang lagi dulu kita masih bantuin orang tua nyapuin, bebersih, beberes di sekolah dasar di SD ya.
SD negeri itu dekat rumah. Nah, yang jadi permasalahannya emang kita di situ kesiangan subuh teh. Jadi kagak keboro sama kita. Kita langsung baik itu siap-siap, rapi-rapi, mau bantuin orang tua. Sebut aja lah bokap lah ya. Orang yang mungkin orang kotaan mah ayah gitu. Di situ emang kita udah rutin bantuin orang tua tuh udah rutin. Di sisi lain kita dapat pahala, ya nggak, bantuin orang tua. Di sisi juga kita insya Allah lah dapat barokahnya dari orang tua. Orang tua emang gawe di situ, kerja di situ. Kalau yang pusatnya sih gawenya emang gawe keamanan, security. Bukan hansip, bukan, kalau hansip mah beda di lingkungan, kalau hansip mah. Ini mas satpam security, keamanan di lingkungan SD tersebut. Tugasnya memang di pagi hari sampai sore waktu dulu. Cuman memang ada bahasanya, ada gawean tambahan lah yang harus dikerjakan. Ya bahasanya demi mencari rupiah, kita juga kan begitu. Kita lakonin, ditugasin buat bebersih, beberes kelas gitu. Kita beberes kelas, ngepel, nyapuin berapa kelas itu, kalau kagak salah 2 kelas. Kelas 1 sama kelas 2. Itu yang harus kita beresin, tugas kita. Kita kerjasamalah antara bokap, orang tua dengan saya. Kita kerjasama di situ. Pada subuh selesai azan sholat subuh, ceritanya kita juga emang kesiangan. Kita cuci muka lagi kagak keboro ongkoh. Itu udah kita siapin biasa senjata. Maksudnya senjata buat bebersih, buat beberes. Udah sapu, pelan kita bawa dari rumah, ember bawa dari rumah. Lewatin jembatan. Itu emang wilayah deket rumah tuh emang pada zaman dahulu masih ya hutan belantara lah ya. Emang itu di situ emang terkenalnya katanya banyak yang memang bilang katanya segala jin buang anak lah, setan buang anak di situ. Emang sih ya, sebelum banyak kerumunan warga di lingkungan situ, terutama di pojokan dekat rumah kita, itu emang tempatnya kalau disebut kata orang dulu mah angker katanya. Kita mah ongkoh we, kita mah orang situ, kita mah bahasa ininya mah kita mah penumpang we ya, masing-masing jangan ngeganggu. Angker emang pada zaman dulu mah, pada zamannya. Pokoknya pelebah pohon bambu, dulu mah masih banyak pohon bambu di situ teh. Jembatan pun emang jembatan belum ngerubah untuk yang sekarang emang belum. Itu masih ya jembatan zaman dulu lah. Kalau anak-anak zaman sekarang mah udah beda. Jalan sekarang udah enak, di situ jembatan udah enak. Emang pusat titik yang disebut angker-angker itu yang sebelah situnya. Itu memang udah enak. Kalau zaman sekarang mah, zaman dulu lagi angkatan kita dulu SD, masih sekolah dasar dulu lagi SD. Itu emang jembatan paling angker di situ teh. Udah macem-macem beda, denger info segala macem. Sampai orang lewat ke situ bepang numpang, gudupang numpang, takut kesabet katanya. Nah kita yang orang situ kan gimana ya, buset deh, udah kayak apa ya, orang bilang pang numpang kayak tempat setan banget gitu lingkungan rumah gua tepan gitu. Baik lagi, pas subuh kejadian, langsung subuh nih, kita bawa beberes, bawa pelan ember dari rumah. Jujur baik, agak sholat kita subuh, udah kelewat. Bokap udah duluan ke sekolahan, kita doangan sendiri ditinggalin di rumah. Lah memang udah kewajiban kita buat bebersih itu sekolahan. Lumayan dapat duit kan begitu ya, kita mengarahnya ke situ. Lumayan buat jajan bagi zaman dulu mah. Kita berangkat ceritanya, bawa pelan, bawa tentengan pelan. Kita bawa pelan cerita tuh. Yang tadi dibilang cuci muka belum, apalagi ngudu belum pisan pan. Bangun tidur mata masih agak sedikit sepet. Kalau bahasa sekarang mah belum ngumpul semua nih. Roh gua teh pan begitu. Roh gua tuh, jasad gua belum ngumpul semua kalau kata zaman sekarang anak muda katanya begitu. Kita pegang, kita bawa apa namanya, pelan ceritanya. Kita bawa pelan,
Kita langsung jalan ke sekolahan lewat jembatan. Kita jalan, kita papai pelan-pelan. Bismillah ge udah kagak keinget pisan ke situ dah. Lupa pokoknya kagak gitu pisan itu bismillah juga dah. Apalagi pang numpang, udah kita mah udah biasa dah bahasanya kita mah orang situ. Masing-masing we kagak ngeganggu, kan begitu. Jalan ceritanya kita. Mata masih bener-bener sepet, mata masih bener-bener ngantuk, tapi memang udah kewajiban kita buat ngebantu orang tua, kan begitu. Jalanlah kita tuh lewat jembatan, aman lewat jembatan. Nah di jembatan juga kalau perlu boleh tahu mah itu di jembatan kan dipasang lampu tuh. Itu lampu kalau setiap dipasang sama bokap nggak pernah nyala. Sebelum itu lampu ditanam di situ emang ada pohon kelapa dulunya. Posisi memang ada di tengah-tengah jembatan. Dulunya ditebanglah pohon kelapa, pasanglah lampu biar buat penerangan, kan begitu. Karena memang di wilayah situ jembatan situ memang gelap banget bener. Kalau dibilang gelap. Kita ge ongkoh yang orang deket kan kagak betah kalau kita kagak nyalahin lampu situ, kagak pasang lampu. Jalanlah kita. Tuh, di jembatan aja udah angker di situ tuh. Jembatannya udah angker. Jalan kita situ. Biasa, gak ada perasaan apa-apa. Ini gak ada, kita jalan biasa. Jalan, kebetulan kita emang ngelewatin belakang kamar mandi SD. Belakang kamar mandi SD. Jadi di situ jembatan, depannya teh kamar mandi. Kamar mandi itu pun kalau dibilang ya begitulah. Angker katanya mah. Kita makan biasa masing-masing. Jalan kita pas tikungan emang belokan, posisinya emang belokan. Nah, pas disitulah kita nemuin setan, mungkin ya disebut setan kali, cuman berwujud orang gila. Coba bayangin. Mau disebut itu setan pun gua tetap ngeri. Apalagi disebut orang gila. Disitulah gua kaget. Gua sambil megang pelan, gua lihat itu orang ada di pojokan, rambutnya bejibrek, kayak orang gila. Gimana sih orang gila? Posisi jongkok, di situ rambut kalau kata ini mengeruak ke depan ya, ngejibruk ke depan lah bahasanya, gondrong panjang. Wah, kita sampai merinding ini. Jujur baik kalau udah cerita di situ emang nyata kita ya disebut. Kalau kata orang dulu memang sandekala kali ya jam-jam segitu, pokoknya maghrib subuh emang sandekala jam segitu. Di situ ada pikiran kita, sempat kaget awalnya mah, astagfirullah, masih ingat lah kita nyebut istighfar, kita masih ingat ke situ. Kita ini orang gila apa bukan ya? Sadar ke situ mah sadar, orang gila apa bukan kata kita. Sampai sempat mau ada niatan mau ditempong sama kita pakai batu. Coba itu. Mau ditempong pakai batu. Posisi pelan ada di sebelah kiri. Kita mau jongkok mau ngambil batu. Itu batu udah kita pegang. Batu, bayangin coba. Di situ pun gue mikirin apa? Kalau gue tempong, balik ngejar apa kagak? Gitu kan? Kalau emang itu setan, amit-amit deh ya, apalagi ngeliatin mukanya tuh, amit-amit. Itu posisi jongkok di pojokan letter L gitu, letter L. Posisi di pojok dia jongkok. Emang itu cuaca pas berbarengan abis hujan gericik. Lengkap kan? Abis hujan gericik, itu orang gila nongol di pojokan. Kita lewat. Kita ambil batu ceritanya. Pengen kita timpuk, pengen kita tempong. Tapi tetap ada pikiran kitanya juga. Orang gila apa bukan? Gitu kan? Kita simpen lagi tuh batu. Itu emang bener, amit-amit lah itu, nauzubillah. Kita juga bener-bener cuman sekali itu doangan kita diliatin situ. Sama tuh berbentuk orang gila, wujudnya orang gila. Posisi nunduk, rambut ruwik ke depan. Jongkok gimana sih jongkok? Tangannya
iyalah tentu seperti itu. Pikiran ke situ, kita nggak sempat perancahin, kagak diperancahin maksudnya. Kalau emang setan, pergilah jangan ngeganggu. Kalau emang orang gila pun pergilah jangan ngeganggu, jangan di situ, gitu kan. Kita nggak ada pikiran ke situ sama sekali. Kita lari ceritanya ke bokap. Padahal bokap lagi nyapuin jendela yang itu orang gila di bawah, jendelanya di atas itu ruangan bokap lagi nyapuin di situ. Lagi bebersih di situ, kelasan situ. Kita teriak nggak bisa teriak. Jalanlah kita nyamperin ke bokap. Rame ke bokap. Biasa kita panggil bapak, Pak, kita pun seperti itu. Biasa pakai bahasa Inggris, "Ainon Jen," gitu kan. Di pojok ada orang gila, Pak, di belakang. Begitu ya. Mana? Tadi gua kagak lihat. Nah, dari situ gua udah curiga. Kita bilang lihat, bokap bilang kagak lihat. Apakah itu udah berbeda pendapat? Udah pasti beda pendapat. Kita pantaulah berdua sama bokap. Kita sampai nunjukin udah kayak di film-film. Kita bilang, "No, Pak, itu sing demi itu kagak ada dedemit di pojok sebelah itu. Hilang." Kita nunjuk apa? "Itu, Pak, gak ada sama sekali orang gila di pojok situ." Langsung lah kita, subhanallah, di situ ingatlah. Astagfirullahaladzim, orang gila apa bukan kasih gitu ya? Masa kagak ada pas gue tunjuk pisan, itu Pak gak ada. Kayak di film-film gimana sih, kayak di film-film kayak gitu. Pas kita nunjuk kagak ada, tapi pas kita lewat tadi ada, gitu kan. Lari lah kita, karena pintu rumah, posisi pintu dapur tuh kebuka. Kita takut orang gilaanan doang. Kalau emang bener orang gila, kan bahaya masuk ke rumah kan gitu kan. Posisi masih subuh lah ya, gericik hujan. Sama bokap lari kita, ngomong ke nyokap, itu mati apa, tutup pintu, ada orang gila kan, kita gitu rame kan, kita bertiga tuh rame. Pas emang kata bokap udah nebak baik di situ. Bukan Jen, itu bukan orang gila. Si hideng gitu, banyak si hideng, si hitam lah. Nah disitulah kita agak was-was juga ya, agak rewas lah kalau dibilang rewas mah. Baru ituan kita nemuin yang begituan tuh, baru itu dinampakin seperti itu. Mending yang tadi kita bilang bentuknya pocong kunti, kita bisa ngabrit ya. Orang gila itu berbentuknya di pojokan sampai nunduk, tapi tetap sih perasaan merinding mah udah pasti itu mah. Merinding bulu kuduk mah udah pasti itu mah. Gimana sih orang gila, kayak orang gila kedinginan, tapi rambutnya yang kita selamin tuh rambutnya tuh ngeruik ke depan gitu loh. Kagak nampakin muka, kagak. Nah kita teliti lagi, kita telah lagi nih. Emang rata-rata memang sih, rata-rata yang sebut dengan setan bin jurik itu emang bener, gak pernah yang nampak muka seperti itu, gak pernah. Ya untungnya emang ini orang Indonesia mah banyak untungnya. Kita masih dikasih selamat lah. Kita nggak abrat-ibrit kesini kesono, tapi kita nyadar di situ bahwa emang yang disebut namanya setan bener ada, nyata emang yang seperti itu. Begitu. Jadi itu emang satu pengalaman kita itu, nemuin setan berbentuk, itu jatuhnya jin berarti ya. Kalau kata kita jatuhnya jin berarti berbentuk orang gila, coba bayangin. Untuk kagak kita tempong, coba kalau kita tempong ngejar, berarti bener orang gila kan. Kita tempong diem baik lah, coba itu. Ya, di intinya tetap sih balik lagi ke diri kita juga. Banyakin ibadah, sholat 5 waktu, itu memang perlu emang. Yang emang sangat sayangkan emang pas waktu dulu kita nyapuin emang itu ketinggalan bener. Sholat subuh emang ketinggalan, kagak keboro kagak. Jadi ya itu kali lah ya, nampakin sama kita. Pengen tahu kali juga ya, pengen kenal juga mungkin ya sama uang kebersihan di SD itu ya. Dia pengen ngenalin. Emang ya kata orang situ termasuk bokap yang sering nemuin, mungkin ya bokap sering nemuin katanya sih dulu.
ada si hideng, kalau bahasa kitanya si hideng lah, si hitam, ada. Itulah beberapa cerita kita tentang cerita horor. Ya masalah kalau dibilang subuh mencekam lah kali ya. Jadi siapapun memang yang punya pengalaman seperti itu, nemuin setan dan lain sebagainya, ya memang ya perlu dipercaya karena memang ada, nyata, jin, jatuhnya itu jin jadinya. Ya kita pun harus tetap wanti-wanti, kita banyak terus dengan kita banyak istighfar, kita terus baca ayat kursi dan surat-surat lainnya, bisa ya artinya nolak jin-jin tersebut biar nggak deket-deket sama kita gitu ya, amit-amit intinya, naujubillah dah. Mungkin itu aja sedikit cerita tentang kita itu masalah horor, subuh mencekam kali ya sebutnya. Mudah-mudahan ya sononya mah amanah, janganlah ditemuin kayak gitu lagi dah. Pokoknya amit-amit kita bedah, kalau nemuin itu lagi mau udah bener-bener sulit lah. Sulit, maksudnya sulit kagak bisa ngomong, apalagi kalau namanya setan beneran, pocong berbentuk pocong kunti, kita nggak tahu. Gitu. Ya, itu aja mungkin dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.